Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Nah, kita pakai pemisalan ya. Pemisalan misalnya kematian karena makhluk hidup ya. Bisa jadi karena kena bom, kena tembak, atau dibunuh. Nah, itu kan manusia. Nah, kalau misalnya alam semesta gimana? Apakah alam semesta itu juga menjadikan manusia itu mati? Sebenarnya yang menjadikan manusia itu mati itu juga manusia juga, mesti makhluk hidup juga. Misal bencana banjir atau bencana longsor, itu ketika ada manusia yang mati karena bencana itu kan karena sebab faktor manusia juga. Banjir karena apa? Apakah manusia itu yang menyebabkan banjir? Begitu pula juga dengan longsor. Apakah manusia itu yang menyebabkan longsor? Misalnya dengan membuang sampah sembarangan, pengairan yang tidak bagus, tidak baik, ya, sehingga membuat lokasi di sekitarnya itu banjir. Begitu pula dengan longsor. Apakah manusia itu yang menyebabkan longsor dengan menggunduli hutan, menebang banyak pohon? Jadi yang membuat manusia itu mati ya manusia juga, makhluk hidup. Makanya di surat Al-An'am ayat 95 ada tambahan huruf mim di depan kata khuruj. Kembali lagi ya di tema kehidupan ya. Jadi apa yang dihidupkan oleh Allah? Nah, kalau kita baca lagi itu Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ya, kita buka lagi. Nah, yang dihidupkan oleh Allah itu adalah syai', sesuatu. Nah, sesuatu ini apa gitu? Nah, kalau kita cari di KBBI sesuatu itu, nah ini ya. Ini di KBBI, sesuatu itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan barang atau hal yang tidak tentu. Nah, tidak tentu nih. Jadi apa nih maksudnya? Mengacu pada barang atau hal yang tidak jelas atau tidak ditentukan. Nah, kita kan jadi bingung, sesuatu itu apa? Syai' itu apa? Kita balik lagi ya ke Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, kalau kita lihat diksinya, Allah membuat sesuatu itu hidup. Nah, berarti syai' ini adalah materi, ya kan? Mari kita baca deh ayatnya ya. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Nah, ini sesuatu ini ya seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia ini juga disebut syai'. Jadi yang hidup, yang disebut materi, itu syai'. Sampai sel ya, sel, jaringan sel dalam tubuh makhluk hidup, itu juga disebut syai'. Nah, ada lagi nanti di ayat yang lain yang disebut dengan amar. Jadi amar itu adalah materi yang tidak bisa dipisah. Kalau dalam dunia sains mungkin atom atau kuak. Ya, karena manusia itu kan terdiri dari susunan banyak atom ya, atau banyak kuak. Nah, syai' ini Allah informasikan juga di ayat lain itu berubah, yang disebut dengan halaka. Mari kita buka di Quran surat Al-Qasas ayat 88. Nah, ini ya surat Qasas, yaitu surat ke-28 ayat 88. Kita baca ya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun. Nah, ini syai' halikun, halak. Illa wajhah, kecuali ekspresinya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kita lihat terjemahan bebasnya. Dan jangan pulang kau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia. Nah, syai' itu pasti halak. Dan di sini segala sesuatu pasti binasa. Kecuali wajahnya, ekspresinya. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Nah, ini kan disebut halaka oleh Kemenak RI itu binasa. Binasa itu kan hancur. Jadi hancur, dia berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, itu adalah disebut halaka. Jadi syai' materi itu pasti halaka, dia berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya, kecuali Allah ekspresinya. Nah, nanti kita akan bahas yang sebut wajah itu apa? Apakah ini kalau kita artikan wajah ini jadinya muka. Jadi Allah itu punya muka. Nah, ini termasuk dalam kategori antropomorfis. Jadi Allah itu diserupakan dengan makhluk. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Nah, nanti yang disebut wajah itu akan kita bahas juga ya, wajah Allah. Itu kalau saya nggak mau nyebut wajah Allah, saya pasti akan sebut itu ekspresi. Karena kalau kita baca di Quran, itu Allah itu kalau kita serupakan dengan makhluk itu serem. Ada wajah, ada tangan, tapi nggak ada badan, nggak ada leher, nggak ada kepala, nggak ada kaki gitu, serem jadinya. Nah, dalam ilmu pengetahuan modern atau sains, itu perubahan halaka itu disebut evolusi. Jadi Quran itu menjelaskan tentang teori evolusi juga. Tadi ayatnya, syai' halak, materi itu pasti berubah. Nah, evolusi ini berurutan ya, jadi nggak langsung tiba-tiba melalui proses. Jadi Islam itu kan mengenal proses. Nah, proses itu disebut teori evolusi. Nah, kalau lonjakan tiba-tiba itu disebut revolusi. Makanya kemarin pada tanggal 28 atau akhir Agustus itu kan di Jakarta banyak yang demo dan menyerukan revolusi. Jadi revolusi itu adalah lonjakan yang tiba-tiba, tidak melalui proses. Nah, kita close dulu ya. Nah, syai' itu yang diciptakan oleh Allah dari air, kemudian jadi makhluk hidup, itu melalui proses evolusi atau yang disebut halaka. Nah, seperti misalnya dari zaman primitif sampai kemudian menjadi zaman modern saat ini disebut halaka ya. Perubahan.
Jadi syai itu kita dan yang berada di sekitar kita itu berubah. Dari yang dulu nggak pakai HP, sekarang ada HP. Jadi ada zaman prasejarah, sejarah, dan sampai sekarang zaman milenium. Jadi tiap syai itu pasti halakah, berubah. Nah, tapi ada ayat yang kata hurufnya itu tidak ada tambahan huruf mim di depannya. Jadi tetap yukhriju dan yukhriju di surat Ar-Rum ayat 19 ya. Mari kita buka ya. Nah, surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 19. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita. Nah, kan yukhriju dua-duanya. Minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Mari kita baca terjemahannya. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Nah, konteks ayat ini kan di akhirat. Dari mana? Kita mau tahu ya dari sini. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Jadi kata yang dipakai adalah yukhriju dan yukhriju. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Kita close dulu ya. Nah, tapi ada makhluk hidup itu mati ya dengan sendirinya. Nah, ini disebut sebagai kitab gitu. Jadi sistem alam. Ya, misalnya tumbuh-tumbuhan ya, dalam kajian-kajian yang lalu itu telah saya bahas ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan itu kita tanam ya, pohon apapun ya. Kemudian kita diamkan. Itu nanti kalau sudah tua mati sendiri. Nah, seperti itu juga manusia. Tapi kalau kita menginginkan pohon itu mati ya, misalnya sudah kita tidak pakai lagi ya, kita tebang aja pohonnya. Nah, maka pohon itu akan mati. Nah, itulah yang disebut mukhriju. Nah, kalau yang kita biarkan pohon yang kemudian mati dengan sendirinya itu adalah kitab. Kalau orang umum, Islam umum itu menyebutnya lauh mahfuz. Nah, kita coba ya, lauh mahfuz ya, kita cari. Nah, ini ya, ini lauh mahfuz ya. Lauh mahfuz adalah kitab takdir yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, berisi catatan lengkap tentang semua yang akan terjadi di alam semesta termasuk kehidupan manusia. Kata lauh berarti papan atau lembaran yang dapat ditulisi, sementara mahfuz berarti terjaga dan terpelihara, segala sesuatu yang tertulis di dalamnya diyakini tidak akan berubah atau rusak. Makna dan sifat lauh mahfuz, kitab takdir, terjaga dan terpelihara, induk segala kitab. Nah, saya nggak tahu nih, ini ulama ini menulis dan menyimpulkan ini semua ini dari mana gitu. Padahal kalau kita mau berpikir secara tajam, kenapa Allah itu menulis ya di sebuah papan gitu? Apa dia itu makhluk hidup gitu ya? Saya juga bingung juga. Kenapa Allah itu menulis gitu di papan? Dia kan imateri, dia itu bukan materi, dia bukan syai gitu. Nah, kalau ini misalnya benar ya, benar ini Allah ini adalah Tuhan yang iseng gitu. Jadi dia itu iseng, dia menciptakan alam semesta, kemudian menghidupkan orang mati, terus menulis takdir-takdirnya, rezeki ya kan di sini tuh ya. Jodoh, kematian, hingga peristiwa besar seperti kiamat. Jadi ketika misalnya ya saya ini mempunyai masalah hidup, itu sumbernya Allah nanti. Yang menyelesaikan masalah saya, kehidupan saya, Allah juga. Nah, ini terjadi kontradiksi dialektika. Jadi dia yang membuat masalah, dia juga yang menyelesaikan. Seperti itu juga tugas Rasul. Rasul diciptakan oleh Allah, diberikan petunjuk untuk disebarkan kepada seluruh manusia. Ya, kemudian ada yang melawannya, misalnya Abu Lahab, itu juga sumbernya Allah. Terus Nabi Muhammad memerangi kaum kafir, itu Allah juga. Terus kaum kafir memerangi orang beriman, itu Allah juga. Ini bagaimana gitu cara menjelaskannya? Jadi semuanya Allah. Saya ada pengalaman ya, suatu hari saya mengisi kajian ya di Rajek dengan menggunakan motor. Di tengah perjalanan motor saya ini mogok. Jadi saya dorong gitu. Itu kurang lebih hampir 1 kilo saya dorong di antara kemacetan orang. Jadi nggak ada satu orang pun yang membantu saya waktu itu. Apakah itu men-step ya. Nah, setelah hampir 1 kilo saya menemukan bengkel. Ya, kemudian saya servis di situ karena ada trouble, ternyata harus ganti pelek ban. Nah, kalau saya misalnya berpikir bahwa yang membuat motor itu rusak, mogok, kemudian saya harus mendorong, itu adalah Allah, kemudian sampai ke tukang servis, lalu saya servis, ganti pelek, itu juga Allah. Jadi ini maksudnya gimana gitu? Jadi Allah yang memberikan masalah, Allah juga yang memberikan solusi. Itu gimana gitu menjelaskannya? Padahal motor itu rusak ya itu karena diri saya sendiri, karena saya malas servis secara berkala. Kemudian yang mengakibatkan motor itu rusak. Ya saya harus tanggung resiko dorong motor itu sampai hampir 1 kilo baru menemukan bengkel. Di tengah perjalanan itu nggak ada yang bantu, yaitu adalah sebagai ujian bagi saya. Jadi ujian itu di situ, bagaimana menerima musibah yang terjadi di dunia ini. Apakah itu yang disebabkan oleh kita sendiri, ataupun yang disebabkan oleh kitab atau sistem alam semesta. Ya alhamdulillah, hampir 1 kilo ketemu bengkel yang bisa diservis. Nah, itu baru saya menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena apa? Karena saya telah berhasil dalam menjalani ujian. Nah, kita close dulu ya. Nah, persepsi atau cara berpikir saya itu betul. Ya karena didukung oleh
Quran Asy-Syura ayat 30. Kita buka ya Quran Asy-Syura ayat 30. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydinas wa ya'fu an katsira. Kita baca. Dan musibah apapun yang menimpa kamu maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Ada juga di ayat lain ya, yaitu di surat An-Nisa ayat 79. Ini surat An-Nisa ayat 79. Kita baca terjemahnya aja. Kebajikan apapun atau kebaikan apapun yang kamu peroleh itu adalah dari sisi Allah, dan keburukan atau kejahatan apapun yang menimpamu itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, begitu pula dengan kematian ya. Kenapa ada huruf mim tadi di kata khoroja atau khuruj? Itu ya karena kematian itu ketika di dunia itu kebanyakan disebabkan oleh manusia.